Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Banyak peristiwa besar dalam sejarah yang terjadi pada bulan Ramadan. Salah satunya adalah peristiwa nuzulul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk-petunjuk tersebut, dan Al-Qur'an merupakan pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara yang benar dan yang salah, pembeda antara yang buruk dan yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 4 kedudukan mulia bagi hamba-hambanya yang saleh, yang dekat dengan Al-Quran. Kedudukan ini diberikan kepada hamba-hamba pilihan, hamba-hamba khusus. Yang pertama adalah asy-syafa'ah. Al-Quran akan Allah hadirkan sebagai penolong bagi hamba yang senang membacanya, bagi hamba yang dekat dengannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah kalian Al-Qur'an, maka sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang yang senang membacanya. Hari kiamat, ketika nanti orang akan sibuk dengan urusannya sendiri, ketika nanti orang akan sibuk mencari pertolongan dan perlindungan, berpanas-panasan, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil menunggu perhitungan atas amal perbuatannya, Al-Quran akan Allah datangkan sebagai pelindung dan penolong bagi hamba yang senang membacanya, yang dekat hubungannya dengan Al-Quran. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gambarkan dalam hadisnya bahwasanya puasa dan membaca Al-Quran ini merupakan ibadah yang saling bersandingan. Yang keduanya nanti akan hadir sebagai syafaat di hari kiamat. Puasa akan meminta untuk menjadi pelindung bagi hamba Allah dan berkata, "Ya Allah, dulu kami menahan lapar, menahan haus kami, menahan hawa nafsu kami." Al-Quran gak mau kalah. Al-Quran juga akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, dulu kami menahan rasa kantuk, kami mengalahkan rasa malas kami, maka jadikanlah kami berdua sebagai penolong, syafaat bagi hamba-hambamu yang mengerjakannya." Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan keduanya menjadi penolong untuk hamba-hamba pilihan yang mengerjakan puasa dan banyak membaca Al-Quran ketika di dunia. Kedudukan yang kedua adalah ar-rif'ah, posisi yang tinggi. Ketika hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dimasukkan ke dalam syurga, maka ada level atau kelas yang menentukan di syurga mana dia akan ditempatkan. Dan yang menentukan ini adalah bacaan Al-Qur'annya ketika di dunia. Akan dikatakan kepada dia, "Iqra', bacalah seperti halnya kamu membaca Al-Qur'an ketika kamu di dunia." Wartaqi, naik level selanjutnya. Warattil, bacakan Al-Qur'an dengan tartil. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Membaca Al-Quran dengan indah, makhrajnya dipakai, tajwidnya dipakai. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Maka sesungguhnya kedudukanmu di syurga ada pada ayat terakhir yang kamu baca ketika di dunia. Itu tandanya semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak ayat Al-Quran yang kita baca akan menghantarkan kita kepada level syurga yang lebih tinggi dan insya Allah paling tinggi. Mudah-mudahan ayat Al-Quran yang kita baca ketika kita hidup di dunia mampu membawa kita melesat sampai ke Jannatul Firdausil A'la, Jannah Firdaus yang paling tinggi. Amin ya Rabbal Alamin. Kedudukan yang ketiga adalah al-khairiyah, kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan kepada hambanya yang dekat dengan Al-Quran. Ini janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disabdakan dalam hadisnya, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sudah ada niat, keinginan kuat untuk mempelajari Al-Quran saja sudah mendapatkan predikat sebagai sebaik-baiknya manusia.
apalagi orang yang mahir dalam membaca Al-Quran lalu mau mengajarkan kepada manusia lainnya. Maka Allah menjadikan orang yang dekat dengan Al-Quran mendapatkan banyak kebaikan dalam kehidupannya dunia akhirat. Ketika di dunia akan baik rezekinya, baik nasibnya, baik pasangan hidupnya, baik anak keturunannya, kebaikan-kebaikan yang lainnya yang akan mengikuti. Dan insya Allah akan dibawa sampai ke akhirat, kebaikan yang akan menghantarkan dia menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kedudukan yang selanjutnya adalah al-ahliyah, kekerabatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengupgrade kemampuan membaca Al-Qur'annya menjadi kemampuan menghafal Al-Quran, menambah terus hafalannya, menjaga hafalannya, mengamalkan hafalan Al-Qur'annya, kelak di hari akhir ketika dia sudah masuk ke dalam surganya Allah, Allah akan memberikan relasi khusus antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala berupa kekerabatan. Dia bisa bertetangga dengan Allah, bahkan menjadi kerabatnya Allah. Kapanpun bisa melihat Allah, kapanpun bisa bicara dengan Allah, kapanpun bisa meminta sama Allah, kapanpun bisa melihat cahayanya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa termasuk ke dalam golongan orang yang ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kawan-kawan sekalian, di sisa-sisa terakhir daripada bulan Ramadan ini, kita bersama-sama mengalahkan rasa ngantuk kita. Kita lawan rasa malas kita. Kalau untuk sosial media kita bisa berlama-lama berselancar. Harusnya ketika membaca Al-Quran kita mampu meluangkan waktu yang lebih lama lagi. Mudah-mudahan kedekatan kita dengan Al-Quran, hubungan kita dengan Al-Quran, bonding kita dengan Al-Quran mampu menghantarkan kita semuanya mendapatkan 4 kedudukan mulia yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi bekal terbaik dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin.